Jadi siapa yang udah gak sabar untuk memuji Tuhan? Mari kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersegar. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Sama-sama kita katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Kau ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Raja Damai, amin. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Ayo sekali lagi. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sama-sama teriak, segala raja. Yesus kau raja. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Raja di atas segala raja. Aku mau bilang sama teman-teman bahwa aku gak tahu apa yang lagi kalian alamin. Tapi khusus untuk aku sendiri, aku ngalamin yang namanya kekhawatiran. Walaupun aku sering teriak bahwa Tuhan itu Raja, tapi terkadang ada saat dimana aku khawatir gitu. Dan baru beberapa hari yang lalu aku khawatir dengan, ada gak sih di sini yang mau dari kelas 11 ke kelas 12 dan kalian berpikir bahwa waktu kita tuh gak lama lagi sekolah. Aku gak tahu kalian seperti aku, tapi aku berpikir apa yang bisa aku kerjakan? Aku harus kuliah di mana? Atau enggak, aku harus kerja apa nantinya? Apa keahlianku? Sampai aku stres sendiri, terus aku baca sebuah buku dan di bukunya bilang gini, kalau Yesus adalah Raja, kalau Yesus adalah pusat kehidupanmu, kamu akan menyembah.
Tapi kalau tidak, kamu akan khawatir. Terus yang bagusnya dia bilang gini lagi, kekhawatiran adalah tanda bahwa Tuhan telah disingkirkan dari pusat kehidupanmu. Jadi sebelum kita naikkan satu pujian yang aku rasa teman-teman IG udah sangat familiar dengan lagu ini. Lagu ini sangat-sangat benar-benar sering kita nyanyikan bareng-bareng. Tapi aku pengen lagu ini selalu baru, setiap kali kita menaikkannya selalu ada pesan yang baru yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupan kita. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu,
dalam tanganmu, karena kau Bapakku, kau yang menyediakan. Kau selalu sertaku Tuhan, kau penyedia dalam hidupku, kau yang kami sembah, kau yang kami puja, tinggi namamu Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih Tuhan, selalu indah pada waktunya Tuhan. Ruang mendalam karena Kau Allah Immanuel. Kau yang bekerja, badai akan berlalu Kami angkat pujian, kami angkat sembah kami dalam tanganmu, hanya padamu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on Aiji, sama-sama kita naikkan lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Shalom teman-teman Aji, apa kabar? Nah, hari ini giliran aku yang dikasih kesempatan untuk bisa sharing di Aji Online ini. Yang pertama, aku bersyukur banget karena dikasih kesempatan itu. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan di sepanjang hidup kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati apa yang akan di-sharingkan Bapa, supaya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Nah teman-teman, jadi hari ini aku mau sharing tentang be grateful atau bersyukur. Nah jadi di masa-masa COVID-19 sekarang ini kan banyak banget hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, pekerjaan, dan banyak lagi hal-hal yang terkena dampaknya, dan terutama itu di bidang ekonomi. Banyak banget orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan, yang penghasilannya berkurang. Mungkin beberapa dari kita juga mengalami dampak ini. Nah, karena dampak-dampak yang terjadi ini, muncullah berbagai kekhawatiran yang terjadi di kehidupan kita. Nah, jadi kalian sadar gak sih, khawatir itu bisa berdampak banget ke tubuh kita. Karena hal-hal kekhawatiran itu kan awalnya berasal dari pikiran kita, dan akhirnya bisa berdampak ke tubuh kita. Kita bisa susah tidur, kita bisa susah makan. Nah teman-teman, coba imajinasikan khawatir tuh kayak api. Dan ketika kalian membiarkan kekhawatiran itu menguasai pikiran kalian, kalian itu menambahkan minyak tanah deh. Minyak tanah yang lebih banyak ke api itu. Kalian bayangin gak api itu bakal jadi apa? Bakal semakin besar dan besar lagi. Di Amsal 12 ayat 25a, aku bacakan ke kalian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sudah jelas dikatakan bahwa kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Kekhawatiran itu bisa merusak tubuh kita. Kita memang sebagai manusia, kita nggak mungkin nggak pernah khawatir. Kita semua pasti pernah khawatir. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita mau belajar gimana cara kita berhenti ketika kita khawatir. Kita nggak mau kekhawatiran itu menguasai pikiran kita. Karena saat-saat ini banyak banget yang merasa khawatir, merasa takut, cemas, gelisah. Tapi Tuhan mau kita berhenti atas perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran tersebut. Pasti teman-teman pernah baca di Matius 6, dikatakan bahwa burung di udara dan bunga aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita. Ngapain kita khawatir dan berlebihan? Padahal kita tahu kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang hidup, yang sayang banget sama kita. Nah, jadi gimana cara kita untuk berhenti khawatir? Itu ada di Filipi 4 ayat 6. Aku akan bacakan ke kalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi aku bagi 3 poin dari ayat ini, cara supaya kita bisa berhenti dalam khawatir. Yang pertama itu berdoa. Yang kedua, pikirkan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita khawatir adalah kita harus berdoa. Berdoa sama Tuhan itu adalah hal yang paling penting. Karena doa itu adalah salah satu cara kita komunikasi sama Tuhan. Ketika kita takut, gelisah, khawatir, kita curhat aja sama Tuhan. Anggap aja doa itu kayak curhat, ceritakan semuanya ke Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan udah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau kalau kita ngajak ngobrol sama Tuhan. Nah, jadi berdoa itu paling penting dan paling ampuh deh kalau mau mengatasi rasa kekhawatiran. Ketika aku merasa khawatir, aku juga melakukan hal yang sama. Aku juga berdoa kepada Tuhan, tutup mata, ngobrol sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku sekarang lagi ngalamin ini loh. Tuhan, aku nggak tahu aku harus apa. Tapi Tuhan, aku percaya kalau Tuhan tuh Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Tuhan, aku tahu kalau dengan Tuhan aku pasti bisa. Nah, ketika kalian berdoa sama Tuhan, kalian memperkatakan hal-hal yang positif, pikirkan hal-hal yang positif, dan kalian bersyukur. Tuhan, aku bersyukur sekali punya Allah seperti Engkau. Kau nggak pernah meninggalkan kami, Kau nggak akan pernah membiarkan kami sendirian. Nah, percaya deh, ketika kalian melakukan hal yang 3 hal tersebut, berdoa, pikirkan hal-hal yang positif, dan bersyukur, percaya deh kalau kalian bisa menghentikan rasa kekhawatiran itu. Berbicara tentang poin ketiga tadi, tentang bersyukur, ada satu ayat yang aku ingat, yaitu di Mazmur 136 ayat 1, yang isinya adalah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ayat ini udah sering banget kita dengar karena juga udah ada lagunya yang sering kita dengar banget juga. Nah, di sini Tuhan mau ngasih tahu kita bahwa kita itu patut bersyukur karena kita punya Allah yang benar-benar baik sama kehidupan kita. Aku ngerasain banget Tuhan itu baik banget di kehidupan aku. Baik itu aku dulu sekolah, aku bisa kuliah sampai selesai. Dan aku udah pernah cerita juga sih di IG kalau aku kan masuk jurusan yang awalnya itu bukan jurusan yang aku minati. Tapi ketika aku mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maksudnya kayak aku terus mengandalkan Tuhan, aku ujian juga mengandalkan Tuhan, aku masuk kelas juga ikuti pelajaran juga mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan itu nyata dan Tuhan itu ada dan aku bisa nyelesain kuliahku gitu. Dan itu aku bersyukur banget, aku merasakan banget kasihnya Tuhan tuh benar-benar ada di kehidupan aku. Dan aku percaya kalian pasti juga pernah ngerasain kalau Tuhan tuh benar-benar ada di kehidupan kalian, mau ketika kalian sedih atau senang. Kita itu paling gampang bersyukur ketika kita itu sedang senang, kayak misalnya dapat juara di sekolah atau kita mendapatkan pekerjaan atau apa yang lain, pokoknya senang-senang kita gampang banget bersyukur. Tapi teman-teman, yang kita harus lakukan itu adalah kita bersyukur setiap saat, bukan pada saat-saat tertentu aja, tapi setiap saat. Tuhan mau lihat kita ketika kita mengalami masalah, respon apa yang kita ambil, tindakan apa yang kita jalankan. Apakah kita bersungut-sungut atau bahkan kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan itu bukan lihat masa, ketika lagi senang bersyukur, ketika lagi sedih enggak bersyukur, malah marah-marah sama Tuhan. Nah teman-teman, jadi hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Memang banyak banget masalah yang terjadi pada saat ini, apalagi yang udah aku sebutin tadi ya, masalah tentang ekonomi. Banyak banget ekonomi yang lagi guncang sekarang karena banyak banget juga orang yang kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang. Tapi teman-teman, kita nggak boleh berkekhawatiran yang berlebihan. Kita ingat kita punya Allah, kita bisa mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Nah, aku sekarang kan lagi di kampung papaku ya. Jadi di sini aku ngeliat banget, aku bersyukur banget sama diri aku sendiri. Karena ketika kita merasa kita paling terpuruk, kita paling kasihan, ternyata masih banyak loh teman-teman orang yang masih lebih susah dari kita. Aku bisa lihat di sini bahwa ada orang-orang yang kerja itu cuma untuk makan, bahkan kadang nggak cukup buat makan. Nah, jadi teman-teman, bersyukur sama apa yang ada sekarang. Kalau kalian lagi ngalamin masalah, kalau kalian lagi sedih, coba kalian jangan memilih untuk marah-marah, jangan memilih untuk memberontak. Coba kalian tutup mata kalian sejenak, terus kalian mikirkan kebaikan Tuhan, kalian bersyukur sama Tuhan, kalian lihat sisi lain yang lebih baik, sudut pandang lain yang kalian lihat. Jangan lihat masalah kalian terus, karena kalau kalian cuma lihat masalah kalian, gak akan ada selesai-selesainya. Tapi ketika kalian ada masalah, kalian lihat kalau ada Tuhan yang bisa kita andalkan, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, menolong kita, yang gak pernah meninggalkan kita, kita bakal bisa bersyukur, lebih bersyukur untuk kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku mau kita semua ngambil tindakan untuk bersyukur apapun yang terjadi, Jadi bukan pada saat senang aja, tapi juga pada saat sedih. Nah, itu aja yang mau aku sharingkan hari ini. Sebelum aku tutup, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami belajar Bapa, kami mau bersyukur di setiap kehidupan kami mau bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau yang lebih tahu masalah kami Bapa. Engkau yang lebih mengerti setiap
keadaan yang terjadi di kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur Bapa, kami mau mengambil tindakan untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran khawatir menguasai kehidupan kami Bapa, menguasai pikiran kami Bapa, tapi kami mengambil tindakan untuk bersyukur, lebih lagi bersyukur pada Tuhan Bapa. Kami mau berdoa, kami mau memikirkan hal-hal yang positif, dan kami mau bersyukur Tuhan. Ajari kami Bapa buat menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi pada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa juga buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman yang mungkin mengalami dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Bapa banyak orang yang sedang kesusahan Tuhan. Kami tahu juga Tuhan pasti Engkau akan terus menyertai mereka, memberikan pertolongan Bapa, karena Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, jadi itu aja yang mau aku sharingkan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman kita semua. Bye-bye.